Assalamualaikum, selamat siang Bu Siti. Bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam Bu Emi. Alhamdulillah Bu, kabar saya baik, sehat. Bu Emi sendiri gimana Bu kabarnya? Alhamdulillah Bu Siti, saya juga dalam keadaan sehat-sehat saja Bu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita selalu sehat ya Bu. Ya, amin. Bagaimana Bu Siti? Kayaknya Bu Siti ada masalah ya. Apa Bu Siti yang saya ingin jenengan bicarakan Bu? Iya Bu Emi, saya tuh ada sedikit permasalahan. Saya tuh dari kemarin pengen banget ini ngobrol atau curhat sama Ibu ini tentang proses pembelajaran saya Bu. Iya Bu, boleh Bu, monggo. Apa yang bisa saya bantu Bu? Begini Bu Emi, saya tuh sebenarnya bingung sekali dengan anak didik saya Bu. Kenapa anak didik saya itu masih saja ada yang tidak sholat Bu. Padahal saya itu selalu Bu, di setiap pembelajaran agama itu selalu saya ingatkan anak-anak untuk selalu sholat Bu. Iya Bu. Sekarang coba Ibu ceritakan apa sebenarnya yang Ibu alami saat ini Bu Siti. Begini ya Bu ya, saya itu memiliki masalah dalam proses pembelajaran ya, terutama ini tentang nilai agama dan nilai moral Bu. Pada saat kegiatan mungkin pembelajaran PAI itu saya terkadang itu menanyakan, saya dan selalu menanyakan itu kepada anak-anak, ayo siapa yang di rumah itu sudah sholat, atau kadang-kadang saya juga bertanya, sholatnya berapa kali di rumah, udah berapa waktu gitu. Nah itu Bu, ada sebagian anak yang menjawab ada yang sudah sholat, ada juga yang mengatakan lupa Bu, bahkan ada juga yang mengatakan belum. Dan yang lebih memprihatinkan lagi tuh Bu, ada yang bilang bahwa orang tuanya itu ada yang memperbolehkan untuk tidak sholat karena mereka itu masih kecil. Terus terang Bu, saya sangat merasa sedih dan prihatin dengan keadaan ini Bu. Kenapa ya? Kita itu sebagai seorang muslim masih saja ada yang tidak mau melaksanakan sholat. Jadi saya tuh di sini ingin mendapatkan solusi dari permasalahan ini gimana ya Bu? Gini Bu Siti ya, dari cerita Bu Siti tadi saya bisa menangkap permasalahan yang Bu Siti hadapi yaitu ada anak yang lupa sholat ya Bu ya, dan orang tuanya juga tidak memperbolehkan dia. Jadi orang tuanya itu juga tidak memperbolehkan dia untuk sholat karena dia itu masih kecil gitu ya Bu ya. Jadi yang menjadi permasalahan di dalam proses pembelajaran Bu Siti ini mengenai nilai agama dan moral begitu ya Bu Siti ya. Betul Bu Emi, karena menurut saya sholat itu kan sangat penting bagi anak sejak dini. Karena itu bagian dari pembentukan moral yang baik bagi anak nantinya Bu. Iya. Jadi dari permasalahan Bu Siti yang Bu Siti hadapi itu kira-kira apa rencana yang akan Bu Siti lakukan? Kalau saya sebetulnya punya rencana seperti ini Bu. Saya ingin sekali melakukan perbaikan dalam proses pembelajaran saya agar nanti bisa lebih baik Bu dalam kedepannya ini. Oh, iya Bu, benar sekali Bu Siti. Jadi menurut Ibu, untuk mencapai nilai agama dan moral anak dengan baik, agar anak tersebut mau untuk sholat dan orang tuanya juga mendukung program pembelajaran kita ini, nanti kira-kira rencana Ibu itu seperti apa ya?
Kalau menurut saya gini Bu Emi, untuk mencapai nilai agama dan moral, anak dalam hal ini kan pembiasaan praktek ibadah sholat ya, mungkin bisa dilakukan pertama-tama dengan mengajarkan materi, misalkan materi tentang wudhu, ada gerakan sholat, ada juga bacaan sholat. Nah, kemudian saya juga ingin memprogramkan kegiatan sholat duha yang akan dilaksanakan ketika pembelajaran PAI, begitu Bu. Dan untuk dukungan orang tua, nanti mungkin kita bisa lakukan kegiatan parenting, yaitu dengan mengedukasi orang tua, misalkan dengan mengadakan pertemuan secara berkala di sekolah, dengan mengundang penceramah, seperti itu. Di mana dari kegiatan parenting ini nanti diharapkan para orang tua itu bisa berpikir bagaimana menjadi orang tua yang ideal, kemudian bisa menjalankan ibadah sholat dengan baik dan mendukung anaknya juga untuk melakukan pembiasaan ibadah sholat sebagaimana kewajiban kita sebagai seorang muslim, Bu. Seperti itu Bu Emi menurut saya. Iya, jadi Ibu Siti pengennya anak itu mau sholat dan orang tua juga mendukung gitu ya Bu ya, serta bisa menjalankan kewajibannya sebagai muslim gitu ya Bu ya. Iya Bu Emi, betul sekali. Terus bagaimana dengan orang tua yang tidak peduli dengan ini Bu? Seperti seandainya ada orang tua yang bilang anak saya mau sholat dan tidak, itu bukan urusan saya Bu. Nah, lalu bagaimana Ibu akan menanggapinya? Ya mungkin kalau untuk seperti ini kita butuh perhatian yang khusus Bu ya, dengan pendekatan yang lebih efektif nanti ya. Mungkin bisa diajak untuk refleksi, berbicara dengan pelan-pelan dengan orang tua terkait pentingnya pembiasaan ibadah sholat sejak dini. Nah seperti itu Bu Emi. Oh ya, oke Bu Siti. Jadi bagus Bu Siti menurut Bu Siti tadi. Jadi apa yang Bu Siti dapatkan dari diskusi kita hari ini Bu? Kalau diskusi yang kita hari ini tadi, saya tuh berpikir Bu, saya jadi berpikir bahwa pembelajaran itu ternyata kita tidak hanya menjelaskan dan menyampaikan kepada anak saja ya. Kalau materi tentang pembelajaran tentang sholat, wudhu dan sebagainya itu kan mungkin sudah setiap hari sudah ada di dalam buku pembelajaran. Nah, tapi ternyata itu tidak cukup. Seharusnya kita juga mempraktekkan kegiatan pembelajaran ini pada anak. Jadi anak nanti bisa langsung tahu, bisa langsung mempraktekkan hal tersebut. Gitu lebih baik sih Bu menurut saya. Iya Bu, bagus Bu. Jadi programnya Bu Siti itu bagus. Jadi menjadikan anak itu lebih tahu kewajibannya dalam kehidupan sehari-hari, terutama bagi seorang muslim ya Bu. Jadi anak nanti sadar diri akan sholat dan orang tua juga mendukung seperti itu ya Bu ya. Nah sekarang dalam melakukan rencana itu, apa dukungan yang Ibu Siti butuhkan pada berjalannya kegiatan ini Bu? Saya tentunya membutuhkan dukungan itu dari kepala sekolah, Bu, rekan sejawat, dari murid itu sendiri dan juga dari orang tua. Karena dengan kita berkolaborasi, pasti kegiatan itu akan bisa berjalan dengan baik dan insya Allah nanti harapannya akan bisa berhasil seperti itu, Bu Emi. Ya, bagus Bu Siti ya. Jadi semua itu kita butuh berkolaborasi Bu dalam menjalankan apapun di sekolah kita itu kita selalu butuh berkolaborasi itu. Jadi kalau kita berkolaborasi itu pekerjaan yang berat itu semua akan menjadi ringan gitu Bu Siti ya. Betul Bu Emi. Ya, ya sudah Bu. Mudah-mudahan programnya Bu Siti itu bisa diterapkan ya Bu Siti ya. Jadi nanti saya juga pengen mendengar ceritanya Bu Siti setelah melakukan kegiatan ini Bu. Kira-kira Bu Siti akan memulai laksanakan kapan Bu Siti? Insya Allah kegiatan ini akan saya laksanakan mulai minggu depan Bu, lebih cepat lah. Iya Bu. Jadi minggu depan ya Bu ya. Ya, oke Bu Siti, saya akan tunggu hasilnya setelah Ibu mencoba seperti yang Ibu jelaskan tadi. Jadi dengan melakukan praktek sholat di sekolah, melaksanakan parenting orang tua, dan akan melakukan refleksi. Luar biasa Bu Siti ya. Terima kasih Bu Siti sudah banyak mengajak sharing saya hari ini. Jadi dengan kita tadi sharing, saya juga bisa mendapatkan ilmu Bu Siti ya. Jadi saya di sekolah juga selaku guru kelas, jadi juga wajib mengingatkan anak didik saya kalau sholatnya juga belum terpenuhi gitu.
Jadi saya apa tentang sharing kali ini saya juga mendapatkan ilmu dari Bu Siti. Ya, Iya, terima kasih Bu sama-sama. Siti atas ilmunya ya. Ya, sama-sama Bu Emi. Saya juga sangat berterima kasih karena Bu Emi sudah bisa menemani saya ngobrol sehingga saya ini bisa mendapatkan solusi ya dari permasalahan yang saya hadapi di kelas saya. Seperti itu. Iya Bu Siti, sama-sama Bu. Ya, baiklah Bu Siti. Sekian tadi sharing kita. Sampai ketemu lagi ya Bu hari esok. Iya Ya, Bu, salam terima sehat. kasih. Ya, Assalamualaikum assalamualaikum. Bu Emi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.